Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita reading lagi, teman-teman. Kita ngebahas zodiak Aries 15 Januari sampai akhir Januari 2024 ya. Seperti biasa kita ngebahas kehidupan dan keuangan dan juga asmara. Asmara yang berpasangan, yang lajang dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Dan ini energi general, energi banyak orang dan pasti tidak akan resonate untuk semua orang ya. Seperti biasa saya menawarkan produk saya. Ini ada garam yang udah didoakan. Ini manfaatnya untuk membersihkan aura negatif, membantu kelancaran rezeki juga. Ini bisa disebar di tempat usaha kalian, di rumah, dan juga buat mandi, buat masak juga bisa ya. Harganya 60 ribuan. Ini ada madu karoma. Ini manfaatnya untuk ruqyah, membantu melepaskan aura negatif, membantu menyembuhkan penyakit medis ataupun non medis. Ini harganya 100 ribuan, bisa diminum oleh anak-anak dan juga dewasa. Dan ini minyak wangi aura, ini isinya 50 ml, harganya 130 ribu. Yang ini 30 ml, harganya 85 ribu. Ini manfaatnya untuk asihan, biar disenangi oleh banyak orang, kelancaran pekerjaan, rezeki, dan bisa buat usaha dagang juga ya. Maaf teman-teman, kita ngebahas kehidupan dan keuangan dulu. Bagi kalian yang berkenan memiliki produk saya, silakan hubungi saya via WhatsApp. Ini WhatsAppnya. Dan bagi kalian yang mau konsultasi personal reading, pembacaan garis tangan ya, silakan hubungi saya via WhatsApp. Garis tangan itu seperti menjabarkan garis besar kehidupan kalian. Misalnya nikahnya berapa kali, punya anak berapa, naik turunnya kehidupan, dan kehidupan masa tuanya seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman, dan itu biayanya sekitar 100 ribuan. Kehidupan dan keuangan zodiak Aries 15 Januari sampai akhir Januari 2024. Nah, di sini sepertinya banyak dari kalian yang akan mendapatkan pelajaran hidup. Pelajaran hidup ini bisa berhubungan dengan berjuang. Berjuang itu misalnya ya teman-teman, kalian ini dikasih cobaan yang memang membuat kalian ini merasa terkuras secara kesabaran. Ini datangnya dari keluarga ya, dari orang-orang yang kalian kasihi, atau dari pekerjaan yang tuntutannya selalu nambah dan nambah terus. Tetapi di sini justru itu membuat kalian tuh sepertinya akan semakin kuat, akan semakin bisa istilahnya berproses dalam hidup. Misal dari tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 ya, ketika kalian menginginkan sesuatu. Dan ketika kalian ada tujuan atau ada keinginan apapun ya, entah tentang pekerjaan, usaha, mungkin ada yang ingin punya usaha, tentang komitmen, atau mungkin seperti ada yang ingin istilahnya studi lagi misalnya gitu ya. Dan di sini memang tidak mudah karena mungkin ini berhubungan dengan tantangan, modal juga bisa, dan juga seperti tempat yang belum menemukan yang tepat kalau memang mau usaha. Jadi benar-benar bertahap banget, cukup melelahkan, tetapi ini sebenarnya jadi awal baru untuk kalian. Di sisi lain jadi ujian hidup ya, seperti itu. Tetapi ada juga dari kalian yang mendapatkan kesedihan, terasa dijolimi, dimanfaatkan oleh keluarga sendiri, oleh orang tua sendiri, dan kalian tuh seperti dipisahkan dari keluarga inti kalian, misalnya dari suami, dari istri, atau dari anak gitu, demi istilahnya bukan demi ya, jadi karena keserakahan atau kejoliman dari keluarga sendiri. Nah, ini memang fatal ya, mungkin nggak semuanya resonate ya teman-teman, tapi ini mungkin ada dari kalian yang ngalamin seperti ini. Jadi seperti sesuatu yang sangat menyedihkan banget, dan mungkin kalian juga merasakan penderitaan yang cukup lama karena kejadian ini. Tetapi justru di sini sepertinya kalian tuh menjadi orang-orang yang semakin seimbang, semakin mawas diri, semakin bisa memperbaiki diri, semakin bisa melihat mana sih yang kira-kira benar-benar tulus sama kalian, atau mana pekerjaan, usaha, atau hal apapun yang memang selama ini kalian inginkan yang terbaik untukmu, yang memang baik untuk masa depanmu, yang kalian jalani dengan mudah dan juga seperti enjoy ya menjalaninya. Jadi sesuatu yang memang butuh pemahaman yang kuat, atau yang dalam pemahaman apapun yang terjadi dalam hidupmu, dan ini benar-benar istilahnya menguras kesabaran juga dan menguji istilahnya di mental kalian. Tapi kalau kalian bisa melewati dengan kesabaran, dengan keikhlasan, justru akan membuat kalian ini semakin berkembang ke depannya.
rezeki yang juga semakin lancar, dan kalian tuh seperti orang-orang yang memang diberkahi oleh Tuhan dengan istilahnya banyak kemudahan nantinya ya kalau kalian lulus dari ujian kehidupan ini. Karena ini cukup melelahkan, karena dikhianati, kegagalan, atau bahkan seperti ada kehancuran secara finansial. Nah, tetapi di sini kalau kalian memang istilahnya orang-orang yang udah bisa istilahnya bangkit dari keterpurukan, justru akan ada kesuksesan, ada kemakmuran rezeki. Walaupun di sini pelan tapi pasti, tapi ada juga yang akan mendapatkan rezeki tidak terduga yang memang selama ini kalian doakan dan itu terwujud, dan itu seperti mimpi. Nah, seperti itu. Jadi harapan yang akan tercapai dan terwujud pelan tapi pasti ya. Tetapi ini justru kadang-kadang seperti perasaan kalian tuh masih lama, tetapi itu sebentar lagi terwujud. Nah, seperti itu. Banyak pembelajaran hidup ya, walaupun ini berat, melelahkan, tetapi itulah kalau kalian mendapatkan istilah hadir dari Tuhan tuh enggak tanggung-tanggung ya teman-teman. Jadi tergantung kalian ini bisa melewatinya atau enggak, dan cobaan kalian ini besar atau tidak. Jadi disesuaikan ya. Dasar rezeki untuk kalian zodiak Aries ini sepertinya ada dua bagian. Ada yang akan mendapatkan rezeki besar tidak terduga dan benar-benar bisa merubah kehidupanmu, atau mungkin rezekinya itu seperti keharmonisan keluarga yang memang kembali utuh dan bisa melepaskan orang-orang yang toksik dalam kehidupan kalian dan tidak mengganggu lagi, dan kalian juga seperti udah tidak terintimidasi lagi, tidak terpengaruh lagi. Nah, seperti itu teman-teman ya. Tetapi ada juga yang bagian dua ini sepertinya ada rezeki, tetapi rezeki ini harus kalian perjuangkan, dan itu akan kalian dapatkan hasilnya pelan tapi pasti, tapi benar-benar besar yang kalian dapatkan itu mungkin beberapa bulan ke depan hasilnya. Jadi memang harus sabar, harus diperjuangkan teman-teman. Ini bisa tentang usaha, pekerjaan, atau hal apapun. Jadi sesuaikan aja dengan apapun yang kalian alami, dan secara komitmen juga seperti ada masalah besar atau secara halangan, rintangan dalam hal komitmen ya, entah dari diri kalian sendiri, entah dari pasangan kalian, entah dari keluarga kalian atau dari keluarga pasangan, ini seperti terselesaikan. Ini bisa tentang perbedaan pendapat, budaya, ataupun secara keuangan ya, seperti itu. Itu aja teman-teman, kita ngebahas asmara ya. Kita ngebahas asmara yang berpasangan, yang lajang, dan juga yang single parent, laki-laki dan perempuan. Di sini sepertinya untuk kalian yang berpasangan dulu ya, ada keharmonisan, ada seperti pergi keluar kota, keluar daerah, atau mungkin berkumpul dengan keluarga besar ya, makan bareng, ngobrol bareng. Ini seperti keharmonisan yang memang sangat terjaga, dan juga secara ekonomi juga lancar-lancar aja, walaupun mungkin di sini masih ada aja kekurangan ya, ada yang lancar, ada juga yang masih kekurangan, tetapi bisa terselesaikan. Jadi seperti bisa menyelesaikan apapun masalah dalam kehidupanmu, walaupun ada mungkin kekurangan atau ada misal tanggung jawab yang harus kalian selesaikan, itu bisa terpenuhi atau teratasi. Nah, seperti itu ya. Kita ngebahas yang single ini seperti ada kesedihan, ada keterpurukan, ada orang-orang yang menyakiti hati kalian. Ini bisa tentang keluarga, seseorang yang iri kepadamu, atau bisa juga tentang pasangan. Jadi kalian seperti belum dipertemukan dengan orang yang terbaik yang memang bisa membuat kalian itu bahagia ya, secara berkomitmen dengan istilahnya dengan jelas ke depannya, dan juga bisa saling memahami dengan kalian. Jadi seperti masih ada pengkhianatan, masih ada hal-hal yang memang harus diselesaikan. Kalaupun misalnya ya kalian punya hubungan nih dengan pasangan kalian dalam arti udah lama ya, ini seperti ada keinginan untuk berkomitmen, tetapi ada aja cobaannya. Bisa dari keluarga kalian, bisa tentang ekonomi, bisa juga tentang perbedaan budaya yang memang harus dibicarakan dulu, atau mungkin seperti restu ya, seperti itu. Jadi bisa juga tentang itu, tapi bisa juga tentang kalian tuh punya pasangan yang memang membuat kalian tuh merasa tersakiti, dijolimi, dihianati, ditinggalkan.
Jadi belum menemukan orang-orang yang bisa sejalan dengan kalian. Jadi orang-orang yang memang hanya menjadi beban dalam kehidupanmu. Jadi belum ketemu yang terbaik ya. Kalau dalam kehidupan mungkin ada aja kekecewaan, tapi tetap semangat teman-teman ya, jangan mudah putus asa. Kita ngebahas yang single parent, laki-laki dan perempuan. Ini seperti kalian tuh orang-orang yang tulus, orang-orang yang tidak mudah menyerah dalam menjalani kehidupan, orang-orang yang memang selalu memperjuangkan apapun keinginan kalian ya, seperti itu. Orang-orang yang memang seperti dilahirkan kembali, dalam arti mungkin punya pemikiran yang lebih baik, lebih tulus, lebih maju, lebih ketika kalian memperjuangkan sesuatu itu lebih semangat lagi tanpa kalian tuh melihat hasilnya bagaimana. Ini bisa tentang pekerjaan, usaha, atau membenahi kehidupanmu, keuanganmu, atau tentang pasangan. Jadi di sini juga seperti ada kalian tuh semakin hati-hati untuk mendapatkan pasangan yang terbaik untukmu, karena mungkin ya banyak pengalaman-pengalaman yang kurang baik kemarin-kemarin, tetapi dengan ketulusan, dengan keyakinan, kalian yakin pasti ada yang terbaik untukmu. Jadi ini bisa tentang kalian tuh ingin mendapatkan seseorang. Jadi mungkin walaupun mungkin nggak tahu ya ini akan berjalan lancar atau tidak, atau akan diterima atau tidak, tapi lebih ke kalian tulus menjalaninya, tetap berhati-hati menjaga sikap, atau istilahnya menjaga hubungan kalian agar baik lagi ke depannya, atau semakin baik ke depannya. Tapi bisa juga tentang kalian lebih fokus kepada kehidupanmu, dan kalian juga semakin hati-hati karena mungkin banyak pengalaman hidup yang mungkin kemarin tuh membuat kalian tuh sakit hati. Jadi lebih hati-hati lagi untuk kehidupan kalian ke depannya, untuk hal apapun ya, seperti itu. Itu aja teman-teman. Dan mungkin di sini seperti akan ada yang pergi jauh ke tempat yang jauh, mungkin beda kota, beda daerah, beda pulau, bahkan ada yang keluar negeri ya, demi mencapai apa yang kalian inginkan. Nah seperti itu teman-teman, sukses terus ya, dan kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa di like, di subscribe, di komen untuk mendukung channel aku. Dadah.